Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang telah Bapak kasih, yaitu dengan materi khusus akuntansi. Saya Muhammad Fatur Rahman sebagai ketua kelompok dan masing-masing dari anggota saya Zulfikar. Saya Dwi Sarif. Saya Muhammad Sabahan. Setelah selesai memperkenalkan diri, kami akan menerangkan masing-masing dan menjelaskan materi yang telah kami dapat. Saya akan menjelaskan mengenai etika profesi akuntansi. Saya akan menjelaskan kualitas informasi akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Saya Muhammad Fatur Rahman akan menjelaskan mengenai sejarah, asas, dan juga bidang spesialisasi dalam akuntansi. Saya akan menjelaskan profesi dalam akuntansi. Saya akan menjelaskan pengertian akuntansi. Secara umum, akuntansi adalah suatu kegiatan mengklasifikasikan, mengolah, menyajikan, dan mencatat suatu data transaksi yang berupa keuangan dan memberikan informasi kepada pihak yang bersangkutan kepada akuntansi. Kedua adalah sejarah akuntansi. Akuntansi pertama kali ditemukan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Italia pada tahun 1494 yang bernama Luca Pacioli. Dia merilis buku yang bernama Summa de Arithmetica Geometrica Proportionalita, yang dimana di dalamnya terdapat materi yang bernama juga Tractatus de Computix et Scriptoris, yang berisi tentang pembukuan berpasangan atau biasa disebut double entry. Nah, materi inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya akuntansi. Itulah tadi sejarah akuntansi secara umum di dunia. Berikutnya kita akan masuk ke sejarah akuntansi terkhusus di daerah Indonesia. Selanjutnya, perkembangan akuntansi Indonesia berawal pada tahun 1747. Setelah UU Tanah Paksa dihapus pada tahun 1870, itulah sebab dari pengusaha-pengusaha Belanda menanamkan modal di Indonesia dengan menggunakan sistem terapan Luca Pacioli. Perkembangan akuntansi berlanjut pada tahun 1957 dengan munculnya organisasi profesi yang bernama Ikatan Akuntansi Indonesia atau biasanya disingkat sebagai IAI. Akuntansi Indonesia semakin membaik dengan terbitnya UU Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Akuntansi sering dianggap sebagai disiplin ilmu modern. Faktanya, akuntansi telah ada sejak ratusan abad lalu, bahkan ketika manusia sudah mulai mengenal mata uang sebagai nilai alat tukar barang. Dan juga munculnya perusahaan. Inilah menjadi awal mula sejarah bermulanya akuntansi di Indonesia. Selanjutnya adalah asas-asas dalam akuntansi. Yang pertama adalah asas accrual basic, di mana metode ini adalah pencatatan akuntansi ketika terjadinya transaksi. Yang kedua adalah asas cash basic, di mana metode ini pencatatan akuntansi hanya mencatat data transaksi. Yang ketiga adalah asas kesatuan usaha, yang di mana suatu perusahaan dipandang berdiri sendiri dan terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan modal dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah keberlangsungan usaha, di mana suatu perusahaan diperkirakan mengukur sebuah berjalannya bisnis dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Dan yang terakhir adalah konsep perbandingan pendapatan dengan beban, yaitu di mana pendapatan adalah sumber dana sementara dan beban merupakan objek pembiayaan yang memerlukan pengeluaran.
Kualitas informasi akuntansi terbagi menjadi 10 karakteristik, yaitu yang pertama relevan, yang merupakan salah satu karakteristik akuntansi yang dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan terkait dengan keuangan bisnis. 2. Teruji atau andal. Karakteristik ini bisa dibilang teruji jika bisa menunjukkan transaksi, sumber daya, dan aset keuangan perusahaan secara keseluruhan dan akurat. 3. Verifikasi, yang melibatkan autentikasi informasi dan perhitungan keuangan dengan menggunakan beberapa sumber atau pihak independen untuk mengembangkan hasil yang sama. 4. Mudah dimengerti, karena pengambilan keputusan untuk perusahaan seringkali melibatkan pihak di luar departemen manajerial, yang dimana laporan keuangannya harus mudah dimengerti. 5. Dapat dibandingkan. Keterbandingan atau komparabilitas ini akan membantu para pemangku kepentingan untuk membedakan dan menganalisis laporan keuangan. 6. Tepat waktu. Ketepatan waktu dan suatu laporan akuntansi dilihat dari seberapa cepat informasi akuntansi selesai dibuat dan digunakan oleh para pemangku kepentingan perusahaan. 7. Konsisten. Yang dimaksud di sini adalah penggunaan prinsip akuntansi yang konsisten dan satu periode akuntansi ke periode akuntansi lainnya. Yang ke-8, reliable atau terpercaya. Artinya informasi akuntansi ini harus dipercaya kebenarannya. Yang ke-9, netral atau juga biasa disebut sebagai objektivitas atau bebas dari prasangka subjektif atau bias. Yang ke-10, materialitas, yang menyiratkan bahwa tidak semua informasi perlu dikomunikasikan. Selanjutnya, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Yang termasuk pihak internal yaitu manajemen perusahaan, dan yang termasuk pihak eksternal yaitu investor. Selanjutnya adalah bidang-bidang spesialisasi dalam akuntansi. Yang pertama ialah akuntansi keuangan, manajemen, pemeriksaan biaya, perpajakan, internasional, sektor publik, dan lingkungan. Profesi dalam akuntansi yang pertama, akuntansi internal perusahaan. Akuntansi internal perusahaan adalah akuntansi yang bekerja pada suatu perusahaan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Akuntansi internal mengawasi atau mengontrol arus keluar masuknya uang, menyediakan informasi akuntansi keuangan, menyusun sistem akuntansi, menyusun anggaran, menangani masalah perpajakan, serta memeriksa laporan keuangan. Akuntansi publik atau eksternal. Akuntansi publik memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non-bisnis. Jasa yang diberikan akuntansi publik adalah memeriksa kelayakan dan kewajaran laporan keuangan suatu organisasi. Yang ketiga, ada akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah bekerja di lembaga pemerintahan seperti Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kantor pemerintah lainnya. Yang terakhir ada akuntansi pendidik. Akuntansi pendidik memiliki tugas mengembangkan dan mengajarkan akuntansi, misalnya guru mata pelajaran dan dosen akuntansi. Selain mengajarkan akuntansi, akuntansi pendidik juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dan meneliti bidang akuntansi untuk mengembangkan ilmu akuntansi. Yang kedelapan, etika profesi akuntansi. Yang pertama, integritas. Yang kedua, objektivitas. Dan yang ketiga, kompetensi, kehati-hatian profesional, menjaga pengetahuan dan keahlian profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Dan yang kelima adalah perilaku profesional.